Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia. Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya diminta oleh panitia untuk memberikan ceramah singkat sebagai pengganti SPD, sebulan pendalaman Dhamma yang biasa diselenggarakan sebelum menjelang Waisak. Namun karena pandemi ini, sebulan pendalaman Dhamma yang biasa diselenggarakan di wihara secara tatap muka terpaksa harus ditiadakan mengingat kondisi yang tidak memungkinkan karena penyebaran virus yang semakin hari semakin menyebar. Oleh sebab itu, kegiatan Dhamma di sana akan diganti dengan cara media sosial, yaitu dengan cara pembagian Dhamma semacam ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, sesuai dengan topik yang sudah direncanakan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kriteria baik dan buruk. Seperti kita tahu, kriteria baik dan buruk ini akan sangat membantu di dalam menjalani kehidupan kita. Karena pemahaman tentang kriteria baik dan buruk ini akan menjadi tolak ukur bagaimana perbuatan yang akan kita lakukan nanti, apakah perbuatan itu termasuk sebagai perbuatan yang baik ataukah perbuatan yang buruk. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, agama Buddha adalah salah satu agama yang menekankan pentingnya kemoralan atau moralitas. Kita bisa melihat dari 3 poin utama yang diajarkan oleh Sang Buddha atau para Buddha, yaitu adalah menghindari kejahatan, memperbanyak kebaikan, dan mensucikan hati dan pikiran. Menghindari kejahatan dan memperbanyak kebaikan ini adalah poin yang berkaitan erat dengan kemoralan atau sila. Dan kemoralan sendiri dalam agama Buddha sangat ditekankan karena kemoralan dianggap sebagai dasar atau sebagai pijakan sebelum seseorang melakukan atau mempraktikkan Dhamma yang lebih tinggi. Karena kemoralan mendukung pengembangan batin dan pengembangan batin mendukung pada pencapaian kebijaksanaan. Oleh sebab itu, sila, samadhi, dan panya adalah ajaran yang perlu dipraktikkan oleh umat Buddha. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang kriteria baik dan buruk, semua agama pasti mengajarkan dan memberikan definisi yang berbeda. Kadang-kadang kebaikan yang diajarkan oleh agama lain atau kepercayaan lain sedikit berbeda dengan kebaikan yang diajarkan oleh agama Buddha. Dan kadang-kadang yang dianggap kejahatan di dalam agama Buddha sedikit berbeda dengan definisi di agama atau kepercayaan lain. Oleh sebab itu, mengetahui tentang pentingnya kriteria baik dan buruk ini akan sangat membantu untuk memperoleh pemahaman yang benar sebelum seseorang melakukan sesuatu, sebelum seseorang mempraktikkan Dhamma dengan baik. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, poin yang pertama yang dapat kita jadikan rujukan atau jadikan cara atau tolak ukur untuk menilai apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah baik atau buruk adalah bagaimana kehendaknya atau bagaimana dasar dari seseorang melakukan sesuatu itu. Dasar seseorang melakukan sesuatu bisa dipengaruhi oleh kotoran-kotoran batin dan bisa juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang benar atau pemahaman yang benar. Oleh sebab itu, dasar ketika seseorang melakukan sesuatu itulah yang akan menjadi tolak ukur bagaimana apakah perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang baik atau buruk. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, di dalam Dhamma kita mengenal dengan aku salamula dan kusalamula. Aku salamula adalah akar kejahatan dan kusalamula adalah akar kebaikan. Akar dari kejahatan adalah loba, dosa, dan moha. Loba adalah keserakahan, dosa adalah kebencian, moha adalah kegelapan batin. Dan akar dari kebaikan atau kusalamula adalah aloba, adosa, dan amoha. Ketidakserakahan, ketidakbencian, dan pengetahuan yang benar atau pemahaman yang benar. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, dasar inilah yang dapat kita jadikan rujukan untuk menentukan apakah perbuatan yang kita lakukan adalah baik ataupun buruk. Kalau kita melakukan sesuatu karena dasar keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, secara otomatis itu adalah perbuatan yang dianggap sebagai keburukan. Dan itu seharusnya tidak kita lakukan. Sebaliknya, apabila kita melakukan sesuatu karena dasar ketidakserakahan, ketidakbencian, dan karena pemahaman yang benar, maka itu dianggap sebagai perbuatan yang baik. Dan itu adalah perbuatan yang senantiasa seharusnya diulang lagi, dan terus ditingkatkan. Makanya dalam kitab Dhammapada dikatakan, Sabbapapa sakaranang kusala saupasampada.
Sabapa seakan artinya adalah menghindari segala bentuk kejahatan. Kusala saupasampada, meningkatkan segala bentuk kebaikan. Jadi di samping kita meninggalkan atau menghindari segala bentuk kejahatan, kita diminta untuk senantiasa mengembangkan atau meningkatkan perbuatan-perbuatan baik. Karena sila di dalam agama Buddha ada dua hal, yaitu yang pertama adalah sila yang disebut sebagai sila pasif, yaitu dengan cara menghindari bentuk-bentuk kejahatan, dan yang kedua adalah sila aktif, yaitu dengan cara meningkatkan kebaikan-kebaikan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, adapun tolak ukur lain yang dapat kita gunakan untuk menentukan apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Tolak ukur tersebut adalah sesuai dengan Sutta Ambalatika Rahulawada. Di sana dikatakan bahwa kebaikan itu dapat disebut sebagai kebaikan apabila akibatnya nanti memberikan hasil yang positif, memberikan manfaat. Oleh sebab itu, tolak ukur yang kedua ini bisa disebut sebagai bagaimana hasil dari perbuatan yang kita lakukan itu. Apabila perbuatan yang kita lakukan itu memberi manfaat pada diri kita, pada orang lain, dan keduanya, maka itu disebut sebagai perbuatan yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan yang kita lakukan itu memberikan dampak yang negatif atau membahayakan atau merugikan bagi diri kita sendiri, orang lain, dan keduanya, maka dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, poin yang kedua ini adalah dengan melihat bagaimana hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, di dalam Dhamma kita dianjurkan untuk bercermin. Bercermin artinya adalah melihat ke dalam. Apabila kita tidak suka diperlakukan seperti itu, ya jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Oleh sebab itu, kita perlu melihat ke dalam apakah kita ini suka, apakah kita ini mau diperlakukan seperti itu sebelum kita melakukan perbuatan kepada orang lain. Kita di dalam Dhamma dianjurkan untuk melihat seperti itu, karena ketika kita melihat dan menyadari bahwa perbuatan yang akan kita lakukan itu tidak menyenangkan bagi kita, maka seharusnya kita tidak melakukan perbuatan itu kepada orang lain juga. Karena itulah yang akan menentukan apakah perbuatan itu disebut sebagai perbuatan yang baik atau buruk. Tentu saja perbuatan yang baik adalah perbuatan yang membawa manfaat dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Sebaliknya, perbuatan yang jahat adalah perbuatan yang membawa kerugian dan membawa penderitaan bagi orang lain. Karena orang lain tidak ingin mendapat penderitaan dan orang lain ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kita seharusnya senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa menghindari segala bentuk kejahatan. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang harus kita sadari bahwasanya poin yang kedua ini adalah dengan cara melihat hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Kemudian poin yang ketiga untuk menentukan atau yang dapat digunakan sebagai tolak ukur apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang baik atau yang buruk adalah tentang bagaimana reaksi orang lain. Apakah orang lain tersebut memuji atau justru mencela perbuatan yang kita lakukan? Karena setiap kebaikan pasti akan dipuji oleh mereka yang bijaksana, dan setiap keburukan pasti akan dicela oleh mereka yang bijaksana. Oleh sebab itu kita bisa melihat apakah perbuatan yang kita lakukan itu menimbulkan celaan, hinaan, atau bahkan cacian. Atau sebaliknya, perbuatan yang kita lakukan itu memunculkan apresiasi yang baik, memunculkan kebahagiaan bagi orang lain. Oleh sebab itu kita bisa melihat apakah perbuatan itu membawa reaksi positif atau justru membawa reaksi yang negatif kepada orang lain. Kita bisa melihat dan kita bisa menjadikan acuan atau menjadikan hal itu sebagai acuan, sebagai tolak ukur apakah perbuatan yang kita lakukan itu sebagai perbuatan yang baik atau justru perbuatan yang tidak baik.